Untuk membahas lebih dalam terkait Sambiloto yang digunakan untuk melawan COVID-19, kita sudah terhubung dengan Dr. Ipak Ritma Rikenawati, pakar herbal medik. Selamat siang, Dr. Ipak. Selamat siang. Iya, Dr. Ipak, di Thailand sudah ditetapkan sebagai salah satu obat untuk melawan virus COVID-19. Lantas untuk Sambiloto ini sendiri, perbedaan Sambiloto di Thailand dan Indonesia ini apa, dokter? Kalau kandungan senyawa aktifnya sih sama aja, baik di Thailand ataupun di Indonesia. Tapi biasanya kualitas yang membedakan. Kualitas itu tanah yang tempat tumbuh Sambiloto itu biasanya mempengaruhi kualitas dari tanaman tersebut. Tapi biasanya tempat kita hidup, Sambiloto itulah yang paling baik. Jadi bukan berarti orang Indonesia lebih bagus menggunakan Sambiloto di Thailand daripada Sambiloto Indonesia. Orang Indonesia lebih bagus menggunakan Sambiloto Indonesia daripada Sambiloto luar. Karena hidup kita dari tanah yang ada di Indonesia. Dan unsur hara yang selama ini kita konsumsi adalah unsur hara tanah-tanah yang ada di Indonesia. Jadi tanaman yang terbaik yang harus dikonsumsi adalah tanaman yang ada di tempat kita tinggal. Jadi bukan yang dari luar, justru seperti itu. Baik, kemudian seberapa besar kualitas dari tanaman Sambiloto ini untuk membantu mencegah COVID-19? Kalau saya nilai kualitas dari Sambiloto itu untuk perbaikan pasien-pasien, terutama ini ya COVID-19 ini, insya Allah cukup potensi sekali. Karena memang Sambiloto itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dari dahulu sebenarnya ya sudah banyak dikonsumsi Sambiloto itu sebagai istilahnya obat dewa. Karena segala penyakit bisa diatasi dengan Sambiloto. Jadi seperti kalau kita kena virus, kena kuman, antibiotik sebagai antivirus, sebagai stimulan tubuh, bahkan anti kanker pun juga bisa menggunakan Sambiloto ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari Sambiloto ini. Cuman memang kalau saya bilang masyarakat Indonesia masih sangat kurang pengetahuannya terhadap herbal. Kalau sudah ditemukan di luar, barulah kita ikut gitu ya. Padahal sebenarnya dari dulu Sambiloto ini sudah banyak digunakan untuk kasus-kasus berbagai macam, baik virus, kuman, bahkan kanker, dan yang utamanya untuk kondisi saat ini adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sangat potensi sekali kalau kita menggunakan Sambiloto ini untuk pengobatan COVID-19 ini. Baik, Dokter Ipak, berarti dengan kandungan yang berbagai macam di Sambiloto ini berarti salah satu fungsinya untuk melawan ya, dokter, untuk meningkatkan imunitas, bukan untuk menyembuhkan. Menyembuhkan juga, karena dia kan ada antivirusnya, ada antimikrobanya. Jadi memang bisa menyembuhkan. Dan memang selama ini saya pun sudah menggunakan Sambiloto ini salah satu sebagai pengobatan untuk kasus-kasus COVID ini. Baik, oke. Dokter Ipak, kemudian apakah memang kita harus hati-hati begitu ketika memang memakai Sambiloto ini? Karena hanya untuk pasien yang ringan dan juga orang tanpa gejala juga. Begitu, bagaimana pemakaiannya? Kalau kehati-hatian itu dalam arti dosis sekali ya. Jadi kalau untuk mencegah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja, mungkin kita cukup 1 kali sehari kita konsumsi. Nah, untuk pasien-pasien yang memang OTG atau pasien memang sudah terkena COVID tapi masih ringan, itu dosisnya mungkin bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Tapi pada umumnya Sambiloto ini bukan tanaman yang toksik. Dia merupakan tanaman yang aman untuk kita konsumsi. Dokter Ipak, untuk pengolahan Sambiloto ini sendiri agar manfaatnya ini lebih optimal di tubuh ini seharusnya seperti apa? Jadi penggunaan Sambiloto ini tanaman herbal. Jadi kita menggunakannya seluruh tanaman, dari akar, batang, daun, bahkan ada juga butik-butiknya ya. Itu bisa kita manfaatkan semuanya. Kalau kita mau menggunakan di rumah, misalnya simplicia ya, bentuk simplicia, bisa kita gunakan tanaman segar, kita cuci bersih dari satu tanaman itu, dari akar, batang, daun kita cuci bersih, terus kemudian kita rebus dengan air kecil, dengan api kecil ya, sampai panas atau sampai mendidih. Nah itu langsung kita konsumsi setelah hangat ya, itu juga bisa. Atau kita dalam bentuk simplicia kering. Simplicia kering itu biasanya Sambiloto itu kita keringkan dulu di bawah panas matahari, tapi tidak langsung ya. Kalau sudah garing, sudah bisa kita simpan dan kapan waktu kita bisa gunakan. Atau dalam bentuk serbuk atau ekstrak. Jadi banyak sekali cara penggunaan Sambiloto ini, baik bentuk simplicia segar, simplicia kering, bentuk serbuk atau bentuk ekstrak, itu bisa kita gunakan semua. Kalau untuk pengolahannya ini mempengaruhi kualitasnya tidak, dokter? Kalau pengolahannya salah,
bisa jadi senyawanya rusak memang. Jadi kalau misalnya Cynthia segar, kita menggunakan rebusan yang terlampau panas, itu bisa jadi memang merusak senyawa aktifnya. Makanya kalau saya lebih memilih bentuk yang sudah jadi ya, bentuk fitofarmaka. Ya, kalau di sana kan penggunaannya sudah sesuai SOP, jadi sesuai dengan aturan, dicuci bersih, terus kemudian perlakuannya juga diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak merusak senyawa aktif yang ada di dalamnya. Tapi kalau memang mau menggunakan langsung di rumah juga bisa, tapi itulah saya bilang jangan menggunakan pemanasan yang berlebih, karena pemanasan yang berlebih itu bisa merusak senyawa aktif yang ada pada tanaman tersebut. Baik, terima kasih banyak Dokter Ipak, pakar herbal medik atas informasinya. Semoga masyarakat Indonesia juga bisa langsung Mencoba. mencari dan mencoba Iya. ya untuk keefektifan dari Sambiloto ini.